Bagi teman-teman Sobat Hunter yang mau belanja senapan angin PCP Bocap FX Royal di Pancasona Official, jangan khawatir nggak bisa pakai ya. Jangan khawatir nggak bisa mengoperasikan. Ini bagi teman-teman Sobat Hunter yang pemula, senapan angin di Pancasona Official semuanya hampir keseluruhan sudah ada video bagaimana cara pengoperasian dari awal sampai akhir. Panduan-panduannya juga lengkap, bisa dipahami cukup mudah, dan bagi teman-teman yang nanti merasa masih kesulitan pengoperasian sebuah senapan angin, kami siap membantu. Nah, di video hari ini saya ingin memberikan informasi tutorial bagaimana cara ya mengoperasikan senapan angin PCP Bocap FX Royal. Ini yang semi CNC ready di Pancasona Official. Mulai dari awal sampai akhir, step by stepnya cukup mudah untuk teman-teman tiru atau nanti teman-teman coba di rumah. Siapa tahu ini bisa membantu dan bermanfaat. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan membahas lebih dalam senapan angin tipe ini, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba kita langsung saja masuk ke videonya. Jangan di skip, tonton videonya sampai akhir. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum saya tunjukkan bagaimana cara pengoperasiannya, tahap awal yang perlu teman-teman tahu adalah komponen dasar, mekanik dasar sebuah senapan angin, yaitu mulai dari ujung depan sampai belakang ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu, ini yang saya pasang di depan namanya peredam. Peredam ini ukurannya macam-macam ya, ada mereknya juga macam-macam, tapi fungsinya sama untuk meredam suara tembakan. Terus yang ini pasti teman-teman sudah tahu ya, ini namanya laras atau loop ya. Laras, loop itu sama saja. Nah, laras ini tempat masuknya nanti untuk area lontar mimis atau peluru yang keluar. Jadi didorong oleh angin, kemudian mimisnya atau pelurunya lewat sini, lewat dalamnya sini. Nah, kemudian nanti setelah sampai di sini keluar, akhirnya sampai ke sasaran. Ini ya, yang paling atas ini pasti namanya laras. Yang bawah ini yang tebel, bulat gede ini namanya tabung. Tabung ini fungsinya untuk menampung tekanan angin. Karena senapan angin tipe ini untuk daya lontarnya itu membutuhkan tekanan angin yang tinggi. Nah, ini untuk tabungnya atau ruang menampung angin modelnya seperti ini. Terus masuk lagi ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini teman-teman harus tahu dulu ya. Bagian belakang ini ada namanya chamber. Chamber ini adalah tempat masuknya mimis atau peluru. Jadi ini area chamber itu dari belakang sampai depan. Ini adalah tempat sekat atau penghubung dari tabung angin ini menuju ke bagian laras, sehingga nanti ketika dia pelatuknya ditekan, itu nanti anginnya lewat tengah sini, akhirnya naik, kemudian lewat laras. Ini ada sekat penghubungnya. Terus ini juga ada tempat masuknya mimis atau peluru. Jadi nanti kalau masukkan mimis atau peluru lewat sini. Saya tunjukkan dulu. Nah, nanti dimasukkan ke dalam sini, mimis masuk, kemudian ditembakkan, mimis bisa keluar lewat laras. Terus namanya manometer. Manometer ini teman-teman harus tahu juga ya. Manometer ini adalah tempat atau alat ukur tekanan angin yang ada di dalam tabung. Jadi di tabungnya ini itu alat ukurnya ada di sini. Oke. Dan ingat, untuk senapan angin tipe ini punya batasan minimal dan maksimal tekanan angin ya. Minimalnya jangan sampai kehabisan angin total. Standarnya 400 atau 500 PSI sudah harus diisi ulang. Terus maksimalnya di angka 2000 sampai 2500 PSI, jangan sampai over kapasitas. Paham ya? Terus di sini ada namanya castle kokang. Jadi saya tunjukkan dulu agak mundur ya. Nah. Oke. Ini untuk satu area, satu rangkaian ya. Jadi ini ada namanya castle kokang, ini kokangnya untuk nanti posisi siap menembak, tekan seperti ini, ditarik ke belakang sampai nanti dia mengunci ke belakang, ini nyangkut di sini, kemudian miss masukkan, kunci kembali. Ini set lever atau kokang samping, kemudian ini ada settingan power. Kalau pengen tembakannya kenceng atau lemah, ini bisa diatur ya. Semua senapan angin PCP Bocap FX Royal ada. Terus ini untuk area
kokang samping, set lever, cancel kokang. Ini untuk membatalkan tembakan akan saya praktekkan langsung nanti di video ini. Terus ada settingan power di bagian belakang juga saya informasikan nanti bagaimana cara menggunakannya. Sudah semua ya, komponen tahu. Dan yang paling belakang ini yang kayu dari ini, bawah depan ini ada tulisan Effic Royal sampai belakang ini, namanya popor. Popor atau pegangan senapan angin ini wajib ada ya, dan semuanya pasti disertai. Nah, ada bahan yang kayu, ada juga yang bahannya ABS Teflon dari seperti karet. Tapi kebetulan yang Effic Royal ini semuanya dari bahannya kayu, nggak ada yang ABS. Oke, sudah paham ya? Dan terakhir, ada namanya pelatuk. Nah, pelatuk atau trigger ini fungsinya adalah untuk menembak atau meletuskan tembakan. Jadi ini panel yang cukup penting. Ya, ini harus ada juga. Kalau nanti nggak ada, dia nggak mau nembak atau nggak mau meletus tembakannya. Nah, ini. Dan ini yang kecil di dalam, ini namanya safety. Jadi ada penguncinya. Ini kalau ini kan masih on ya. Ini kalau off nanti dia dikunci ke sini, dia sudah nggak bisa ditekan lagi. Fungsinya hanya untuk pengaman picu aja. Ya, paham semuanya. Nah, karena sudah paham komponen-komponen dasar, teman-teman insya Allah cukup mengerti ya untuk komponen-komponen atau konstruksi mekanik dasar dari senapan angin tipe ini. Sudah semuanya, langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara mengoperasikan dari awal sampai akhir penggunaan senapan angin PCP Bocap Effic Royal yang tabungnya 500 cc khusus untuk pemula. Oke, untuk pengoperasian senapan angin PCP Bocap Effic Royal, saya berfokus di area chamber ya, karena memang di area sini yang paling penting ketika teman-teman mengoperasikan sebuah senapan angin. Terus, yang pertama, saya untuk tes tembak atau pengen menembakkan sebuah senapan angin tipe ini menggunakan sistem pengisian mimisnya atau pelurunya, bisa single shoot, bisa juga bermagazin. Nah, kalau teman-teman nggak tahu magazin, seperti ini. Magazin ini lebih gampang menyebutnya adalah wadah atau tempat masuknya mimis atau wadah mimis menampung peluru, itu bisa langsung banyak. Standarnya bawaan dari Effic Royal ini adalah 14 butir. Jadi ada tempatnya ini 14 lubang yang bisa masing-masing teman-teman bisa masuki mimis. Nah, fungsinya utama adalah magazin ini dia lebih praktis. Ketika nanti mau nembak, teman-teman tuh nggak perlu memasukkan pakai tangan per butir mimisnya setiap kali menembak, karena dia bisa berputar otomatis. Nanti akan saya tunjukkan langsung. Nah, di tes tembak pertama ini saya ingin menunjukkan tes tembak menggunakan single shoot. Single shoot ini tempat masuknya satu-satu. Jadi teman-teman kalau mau nembak itu harus per butirnya dimasukkan menggunakan jari satu-satu. Contohnya seperti ini. Ketika mau nembak, perhatikan ini ada namanya kan set lever tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, ini bisa dikokang dulu seperti ini. Nah, untuk menarik kokangnya itu harus full penuh ke belakang seperti ini. Nah, sampai dia nanti nyangkut. Nah, untuk posisi indikator nyangkut atau tidaknya kokangnya ini bisa dilihat dari sebelah sini nih. Nah, ini tadi kan posisinya ada di depan. Ya, kalau dia dikokang, dia nanti nyangkutnya di belakang seperti ini. Oke, paham ya? Kalau sudah seperti ini berarti dia siap untuk ditembakkan. Tapi ingat ya, jangan sembrono untuk menggunakan senapan angin tipe ini. Sudah dibuka, kemudian mimis harus dimasukkan ke dalam sini. Ke dalam sini. Oke? Mimis atau peluru ya, teman-teman yang pemula, teman-teman bisa lihat dulu. Ini ada konstruksinya. Yang mekar atau rok ini di bagian belakang, yang bulat atau lancip ya, yang bulat ini kepalanya, ini berada di depan. Posisi masuknya seperti ini. Oke, kelihatan? Nah, roknya di belakang, kepalanya ada di depan. Jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik biasanya mimisnya macet. Atau juga akurasinya kurang bagus. Kalau sudah masuk seperti ini, kemudian set levernya didorong sampai masuk. Nah, ini masuk kan? Oke, masuk kan? Full, penuh, seperti ini. Kalau sudah mengunci seperti ini, sempurna, berarti dia siap untuk ditembakkan. Sebagai contoh seperti ini. Nah, untuk menembakkan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pelatuk atau triggernya tinggal ditekan aja, seperti ini. Oke, sudah. Kalau mau nembak lagi, tinggal dibuka seperti semula. Oke. Nah, mimisnya masuk. Satu, jangan sampai terbalik.
Oke, kalau sudah masuk seperti ini, dorong sampai dia masuk, tembakkan. Oke, dan seterusnya. Cukup mudah ya. Nah, ini untuk tahap memasukkan peluru atau mimis menggunakan single shot dan cara nembaknya sudah oke lah. Terus, yang perlu saya tambahi adalah settingan power. Ini teman-teman bisa oper sendiri, ini bisa diputar ke kiri atau ke kanan ya. Kalau posisinya pengen tekanan tembakannya itu lemah, standar ya, karena buruan-buruan kecil, jaraknya nggak begitu jauh, itu bisa menggunakan settingan power yang medium low. Itu bisa diputar ke kiri. Terus, kalau untuk big game, buruan besar, jaraknya agak jauh, bisa menggunakan settingan power yang high atau yang paling tinggi. Tinggal diputar aja ke kanan. Nah, ini ada dratnya, sampai mentok bisa. Atau mungkin teman-teman bisa sesuaikan sendiri aja, sesuai kebutuhan. Karena setiap penggunaan itu beda-beda kebutuhannya. Oke? Paham ya? Terus, ini namanya cancel kokang. Tadi sudah saya informasikan, ini untuk membatalkan tembakan. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman mau nembak, kokang ya. Nah, mimisnya masuk. Oke, mimisnya masuk. Kemudian dikunci. Ini kan dia siap nembak nih. Kalau pengen membatalkan tembakan, cukup mudah. Contohnya seperti ini untuk cancelnya ditekan dulu ke belakang seperti ini, kemudian trigger atau pelatuknya ditekan. Seperti ini. Nah, tekan ini kelihatan nggak? Ini tekan ya. Oke. Sambil ditekan, cancel kokangnya jangan dilepas dulu. Nah, ini tekan, triggernya tekan, kemudian lepas pelan-pelan. Oke. Jadi dia sudah membatalkan tembakan. Nah, posisinya dia di belakang sampai ke depan. Kalau sudah seperti ini dia untuk senapan anginnya sudah batal, nggak mau untuk ditembakkan lagi. Cukup mudah, paham ya? Pengisian single shot sudah, cancel kokang sudah, terus set lever juga sudah, settingan power sudah, lanjut di sistem pengisian mimis menggunakan magazin. Nah, sistem pengisian mimis magazin ini juga ada cara atau aturan pakainya, nggak bisa sembarangan. Soalnya kalau sembarangan nanti bisa menyebabkan mimisnya macet atau ya bisa menyebabkan nanti kendala kerusakan pada unitnya. Nah, magazin umumnya seperti ini. Untuk memasukkan mimis itu ada caranya. Yang pertama, putar dulu seperti ini. Full satu putaran sampai penuh. Kalau sudah, mimisnya dimasukkan. Nah, untuk tahap awal memasukkan mimis itu dari belakang. Ini dari depan, mohon maaf. Ini yang ada bulatnya, yang ada kaca beningnya tipis ini ya. Nah, ini ada kaca tipis bisa muter ini. Ini bagian belakang. Yang sini bagian depan. Nah, ini untuk memasukkan mimis pertama tadi putar satu kali putaran, kemudian roknya ini masuk ke sini. Nah, posisi kepalanya dia ada di depan, roknya di belakang. Sama kan? Nah, kemudian ini kalau sudah mengunci satu, tinggal ikuti aja muter berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, mimisnya jangan sampai terbalik. Oke, cukup mudah kan? Nah, diisi penuh ya. Seperti ini. Nah, oke. Jadi, ingat pemasangan mimis atau memasukkan mimis ke dalam magazin juga nggak boleh terbalik. Kalau kebalik, mimisnya bisa macet di dalam laras dan fatalnya bisa nanti merusak bagian ulit larasnya. Oke, nah. Jadi cukup gampang, cukup mudah, tapi kalau nggak terbiasa memang sulit. Kelihatan nggak? Kok ngeblur? Bentar. Nah. Oke, masukkan dulu mimisnya. Sudah masuk semua? Oke. Kemudian, untuk memasukkan magazin, ingat. Kokangnya tekan dulu atau ditarik dulu. Nah, seperti biasa, posisinya dia siap untuk menembak. Oke, agak mundur dulu supaya terlihat dengan jelas. Nah, oke. Sudah ya. Nah, sudah kokang ditarik, kemudian single shotnya dikeluarkan dulu. Untuk mengeluarkan dari kiri ke kanan. Ya, kalau susah menggunakan 2 jari. Tapi kalau kebetulan ini yang unitnya bawaan cukup mudah ya. Ini bisa dilepas dulu. Nah,
Sudah lepas kemudian dipasang. Nah, untuk masangnya seperti ini. Posisi yang bening, yang tipis, kaca tipis tadi belakang, yang ini di depan. Jangan sampai kebalik, ya. Terus dimasukkan seperti ini, dorong sampai dia mengunci secara sempurna. Seperti ini. Nah, oke. Ingat ya, untuk dorongnya ke kanan ke kiri sampai dia masuk secara sempurna. Kalau susah, bisa menggunakan 2 jari, oke? Karena setiap bawah senapan angin beda-beda. Kemudian kalau sudah masuk, tinggal didorong seperti ini. Nah, cukup mudah kan? Kalau sudah didorong, tinggal ditembakkan seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Tembakkan seperti ini. Oke. Kalau mau nembak, nah ini kalau mau kokang lagi, mimisnya ini nanti bisa berputar secara otomatis. Ini lebih mudah kalau teman-teman menggunakan magazin dibandingkan dengan single shoot. Itu kemudahannya ya. Nah, berputar kan? Tinggal kokang, tembakkan. Kokang lagi, tembakkan. Oke, kokang lagi, tembakkan. Seperti ini. Sampai mimisnya habis. Nah, oke. Nah, oke. Nah, secara otomatis magazin akan berputar ketika dikokang dan ditembakkan. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara melepas magazinnya? Sama caranya, dibuka dulu seperti ini. Oke, sampai dia mengunci ke belakang, tapi jangan didorong lagi ya. Kalau mau melepas, sudah di posisi yang buka seperti ini, tapi jangan didorong. Kemudian kalau sudah seperti ini, tekan dari kiri ke kanan, seperti biasa. Ingat, kalau susah menggunakan 2 jari ya. Nah, sudah lepas, sudah keluar dari rongga sekat atau tempatnya masuk mimis di chamber. Kemudian ini kan sudah keluar ya. Tutup kembali. Nah, ini bisa ditembakkan tanpa mimis atau bisa juga dibatalkan menggunakan cancel kokang dengan cara seperti yang sudah saya praktekkan tadi di awal video. Oke, saya tembakkan aja. Nah, oke. Jadi cukup mudah untuk pengoperasian senapan angin PCP Bocap FX Royal yang tabungnya 500 cc. Nah, bagi teman-teman nanti tahap-tahapannya kalau masih bingung, kalau masih ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Cukup mudah, ini aja untuk pengoperasiannya. Nah, teman-teman Sobat Hunter, mengenai video kali ini cukup sekian ya. Cukup mudah mengoperasikan senapan angin PCP Bocap FX Royal. Ini bisa teman-teman tiru bagi yang pemula atau mungkin bisa teman-teman coba sendiri di rumah. Tapi ingat, kalau nanti mengoperasikan senapan angin tipe ini harus ada standar operasi yang harus dipatuhi. Salah satunya sudah saya sampaikan tadi di video, mulai dari pengisian angin, memasukkan mimis, cara menembak dan sebagainya, semuanya lengkap. Bagi teman-teman yang dirasa apa yang saya sampaikan di video hari ini bermanfaat, ya nanti silahkan subscribe, atau mungkin teman-teman mau menambahin kritik, saran, dan masukannya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel National Official. Sehat selalu, tetap terbaik, dan luar biasa. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bagi yang pengen order, unitnya masih ready.